Okay, boys, here we go. Hai Sobat Bawang, selamat datang kembali di Celengan Film. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau membahas film yang berjudul The Stolen Years. Penasaran kan sama alur filmnya? Yuk tonton aja videonya. Film ini dibuka dengan sepasang pengantin baru yang sedang berangkat bulan madu. Mereka memiliki kehidupan yang bahagia. Pria itu bernama Siyu dan istrinya bernama Himan. Sepanjang bulan madu, mereka terus merekam semua momen-momen yang indah. Layaknya pasangan yang sempurna, mereka saling mencintai satu sama lain. Namun naas, mereka kecelakaan motor saat pulang dari kafe. Man terbangun dari pingsannya dan segera mencari suaminya. Namun hal aneh terjadi. Yang menungguinya bukanlah suaminya, melainkan kakaknya. Kakaknya mengatakan bahwa ia dan suaminya telah lama bercerai dan Man juga sudah tak memakai cincin kawinnya. Namun Man bersikukuh jika ia baru saja bulan madu. Hal yang mengherankan lagi adalah sekarang sudah tahun 2021, bukan tahun 2007. Dokter pun mengatakan bahwa Man mengalami gagar otak dan koma hingga 1 bulan. Hal itu mengakibatkan ingatan jangka pendeknya hilang. Memori terakhirnya adalah saat bulan madu dengan mantan suaminya. Menurut dokter, ingatannya bisa saja kembali dalam beberapa minggu atau tidak sama sekali. Man juga bingung ketika tahu ia tinggal sendirian di apartemen yang sangat asing baginya. Saat ia bertanya pada kakaknya alasan ia bercerai, kakaknya sendiri juga tak tahu. Katanya dulu Man merahasiakan alasan mereka bercerai. Man tidak ingat sama sekali selama 5 tahun terakhir. Namun kata kakaknya selama ia koma, mantan suaminya masih kerap menjenguk. Ia pun memutuskan pergi ke rumah mantan suaminya. Man cerita jika ia telah amnesia dan meminta bantuan Siyu untuk membantu ingatannya kembali. Siyu berusaha menunjukkan kenang-kenangan tentang mereka dulu. Namun Man masih tak ingat sama sekali. Lalu Man melihat ada anting-anting tergantung di rak. Ia bertanya, Man pun tampak sedih mendengar itu. Man menangis dan bertanya apa penyebab mereka bisa berpisah. Man meminta ingin tinggal bersama lagi dan ia sangat takut sendirian. Seketika itu Siyu pun luluh dan mengizinkan Man tinggal di rumahnya. Namun Siyu memilih tidur di sofa. Man merasa kesepian dan menghampiri Siyu untuk memeluknya. Esok paginya, Siyu berangkat kerja dan meninggalkan Man sendirian di rumah. Lalu Man pergi berbelanja untuk memasakkan Siyu. Namun saat akan membayar, dia lupa PIN ATM-nya dan memilih membayar dengan uang tunai. Siyu sepertinya galau dengan kehadiran Man lagi di hidupnya. Ia lalu curhat pada sahabatnya yang bernama Dani. Kata Dani, Man seperti kena karma dan Siyu sepertinya punya kesempatan untuk membenahi Man lagi. Kira-kira apa ya yang sebenarnya terjadi? Lalu datanglah pacar Siyu, yaitu Lily. Ia tampak sebal setelah tahu Man menginap di rumah pacarnya. Lalu Lily pun meminta ingin menginap di rumahnya juga. Lily juga ngambek dan meminta Siyu untuk bisa ditelepon kapan saja. Adegan berganti di rumah Siyu. Di sana sudah ada Man yang memasak dan beres-beres rumah. Ia sengaja menunggu Siyu pulang untuk makan bersama. Siyu kaget dengan sambutan hangat dari Man. Man pun bertanya apa yang biasa mereka obrolkan saat makan malam. Siyu menjawab bahwa selama ini Man tidak pernah mengajak mengobrol. Mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Lalu Man mengajak Siyu untuk nonton film.
Man tampak baru pertama kali nonton film itu dan tertawa terbahak-bahak. Mereka sangat seru menonton film sambil ngemil bersama. Esok harinya, Siyu pun saling berkirim pesan dengan Man, dan itu membuat Siyu tidak fokus saat rapat. Malam harinya, Siyu mengajak Man mengunjungi restoran milik Dani. Namun Siyu datang terlambat karena macet. Siyu heran karena Man tidak marah. Dulu jika Siyu datang terlambat, ia akan sangat marah. Man juga kaget jika Dani sahabat Siyu kini telah memiliki restoran yang sangat bagus. Mereka pun memesan bir yang paling mahal di sana. Saat makan, Man ingin bertukar piring karena melihat daging sapi milik Siyu yang sangat menggiurkan. 你那个看起来比较好吃。你不是不吃牛肉吗？我为什么不吃牛肉？ Siyu menjawab jika Man sudah tak makan daging sapi. Namun Man tetap merebut makanan Siyu dan menyantapnya. Saat sedang makan, Lily pacar Siyu video call, namun sengaja tak diangkat olehnya. Siyu mengajari Man menggunakan aplikasi App Store, namun Man malah fokus menatap Siyu dan mengatakan ia sangat tampan. Siyu terlihat malu mendengar itu. Mereka pun pulang ke rumah dengan keadaan cukup mabuk. Sesampainya di rumah, ternyata sudah ada Lily yang menunggu Siyu. 喝多少脸就会红。你好，我是 Lily， 爱的女朋友。 Lily membawakan Siyu puding susu kedelai lalu menyuapinya. Man tampak sangat cemburu melihat mereka. Karena hati Man tak tenang, ia pun iseng mengintip Lily dan Siyu yang sedang berpacaran. Man cemburu melihat mereka sedang berciuman. Lalu ia turun ke lantai bawah dan pura-pura haus. Lily marah dan bertanya, 打算住多久？ 我住在自己家里。 lalu Man menjawab akan tinggal selamanya. Man sangat rajin membersihkan rumah. Bahkan tak ada satu debu pun yang menempel di lantai. Saat Man membuka laptopnya, ia banyak menemukan video kenangan di masa lalu. Ia juga menemukan video dengan sahabat dekatnya Lu Xiaowan. Lalu ia menghubungi Xiaowan untuk bertemu. Namun reaksi Xiaowan sangat dingin. Xiaowan cerita jika gara-gara Man ia putus dengan pacarnya. Ia juga mengatakan 3 tahun pertama mereka menikah, mereka sangat bahagia. Bahkan semua orang iri pada mereka. Namun setelah Man naik jabatan, sikapnya berubah seperti monster. Man tak pernah tersenyum, menyebalkan, dan sombong. 否定了别人就想一个更好。加油！ Xiaowan juga kerap menemui seorang psikiater bernama Dr. Lu untuk konsultasi. Di kantor Hualong Group, rekan kerja Siyu bernama Pak Philips meminta Man untuk bisa bekerja lagi. Katanya perusahaan jadi kacau karena ditinggalkan Man. Siyu lalu menawarkan Man untuk bekerja lagi. 想回来公司上班吗？我不是，今天 Philip 问我，你可以回来公司上班吗？ Saat Man mulai berangkat kerja, ia kaget semua karyawan tampak takut dengannya. Ternyata jabatan Man adalah seorang direktur kreatif di perusahaan tersebut. Ia bahkan pernah berhasil membuat saham perusahaan naik berkali-kali lipat. Ia juga heran, selama 5 tahun berlalu ia mendapat banyak penghargaan dan beberapa kali masuk majalah inspiratif. Saat ia mengikuti rapat, ia tidak kenal siapapun di dalam ruangan itu. Namun Siyu membantunya lewat telepon. Ia pun mulai bekerja seperti biasa lagi. Saat Man sedang lembur, ia membuat kopi untuk diberikan kepada Siyu. Namun tak sengaja ia melihat Siyu sedang berduaan dengan Lily. Man sangat cemburu dan galau. Siyu mencarinya karena tak pulang malam itu. Man merasa takut dan kesepian. Ia juga sedih karena Siyu sudah tak menjadi miliknya lagi. Kehidupannya menjadi berubah dan ia merasa dibenci semua orang. Siyu lalu bercerita di telepon jika Man tak sepenuhnya salah. Selama ini Man memang sibuk dengan pekerjaannya. Mereka tak pernah punya waktu bersama. Siyu iri dengan karir istrinya. Ia jadi kerap mabuk dan bermain perempuan demi mendapat perhatian lagi dari Man. Man merasa dikhianati dan hubungan mereka pun berakhir. Mereka resmi bercerai, namun saat Man akan pindah ke apartemen baru, tiba-tiba ia kecelakaan.
Man yang makin penasaran dengan kehidupan 5 tahunnya, lalu mendatangi psikiater yang biasa ia jumpai dulu, yaitu Dr. Lu. 我们有多久没见了 ？Sorry， 下找你。 Namun saat bertemu, Dr. Lu tiba-tiba memeluknya dari belakang seperti seorang pasangan. Man sangat ketakutan. Dr. Lu lalu bercerita jika selama ini ia adalah selingkuhan Man, dan si Yu tahu akan hal itu. Kemudian Man menangis sedih dan pergi mabuk. Saat Man pulang, ia meminta maaf pada si Yu atas semua perbuatannya. Si Yu juga menangis mengingat kejadian itu. Mereka pun berpelukan dan saling memaafkan. Malam itu mereka pun rujuk dan melakukan mantap-mantap. Saat bekerja, mereka menjadi sangat kompak dan rekan-rekan kerjanya pun ikut senang mendengar mereka telah rujuk. Hari Natal pun tiba. Mereka mengundang keluarganya untuk merayakan Natal bersama. Mereka saling bertukar kado Natal dan menonton video saat pertama kali si Yu melamar Man. Mereka adalah pasangan yang sangat romantis sejak dulu. Saat Man sedang cuci piring, mereka saling bernostalgia kapan pertama kali mereka jatuh cinta. 知道我是什么时候爱上你吗？不知道哎。在那里洗东西。如果这个女孩子一辈子只为我洗碗，那该有多浪漫？ Lalu mereka mantap-mantap lagi. Jadwal kontrol Man ke dokter pun tiba. Namun ada yang aneh saat Man dites kesehatannya. Man mulai pelupa akhir-akhir ini. Dan benar saja, Man terkena penyakit Alzheimer atau demensia, di mana ingatannya lambat laun akan menghilang. 我们估计何小姐得了脑退化症， 什么是脑退化症？ 也有人叫她痴呆症。第一个，我们可以进行手术。 Man sangat sedih dengan keadaan kesehatannya. Namun si Yu berjanji tak akan meninggalkannya. Lambat laun ingatan Man makin memburuk. Ia menjadi sangat pelupa. Bahkan ia kerap membeli barang yang sama berulang kali. Bahkan tulisan di buku hariannya makin terputus-putus. Ia juga lupa melakukan kegiatan dasar sehari-hari. Sehingga si Yu memberikan banyak catatan di rumahnya. Suatu pagi, Man sudah berdandan rapi dan bersiap-siap akan pergi. Si Yu yang khawatir segera mengikutinya. Ternyata Man pergi ke sebuah mall. Namun di tengah jalan, Man menghilang dari pandangannya. Si Yu pun panik dan sibuk mencarinya. Saat si Yu kembali ke rumah, 回来啦。 Man sudah kembali pulang. Ternyata Man tadi pergi untuk membeli kue dan kado. Man mengira hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Bahkan kado yang diberikan berisi HP Nokia 5300. HP yang sangat jadul sekali dan bisa untuk melempar anjing. Si Yu menangis karena tahu ingatan Man memburuk lebih cepat dari yang ia bayangkan. Man menemui Dani untuk curhat. Ia cerita jika Man kerap lupa jika ia sudah mandi, sehingga ia mandi berkali-kali hingga kulitnya rusak. Si Yu berencana ingin melamar Man lagi. Ia lalu membawa Man pergi naik mobil dan duduk di bagasi yang terbuka. Di sana sudah ada keluarga, rekan kerja, bahkan dokter dan perawat Man. Mereka bernyanyi dan menari flash mob untuk Man. Di saat itulah si Yu melamar Man lagi. 你愿意嫁给我吗？ Man menerima lamaran dari si Yu sambil menangis terharu. Adegan ini sangat romantis cuy. Man sangat ingin sembuh. Ia lalu meminta kakaknya menguruskan berkas-berkas untuk operasi. Man sadar kemungkinan selamatnya hanya 20%. Namun Man tetap kekeh dengan keputusannya itu. Si Yu marah pada kakak Man karena tak memberi tahu operasi itu. Lalu kakak Man memberikan rekaman pada si Yu. Man meminta si Yu tidak boleh menyalahkan siapapun. Itu murni karena keputusannya. Si Yu pun memotong habis rambutnya dan bersiap untuk operasi. Operasi itu berhasil menyembuhkan ingatannya. Namun kini ia menjadi lumpuh seluruh tubuh. Si Yu berjanji akan senantiasa menemani Man hingga sembuh. Bahkan ia sangat sabar merawat Man. Paru-paru Man mulai tak berfungsi dengan baik, sehingga harus dibantu ventilator. Man merasa seperti mayat hidup. Si Yu memilih meninggalkan kehidupan luarnya
demi merawat Man. Namun Man malah ingin Siyu menyerah saja dan bisa punya kehidupan yang normal dan bahagia. Kaki Man harus diamputasi. Ia sangat sedih, namun Siyu terus menguatkannya. Man lalu berkata jujur bahwa ia selalu merasa bersalah melihat Siyu merawatnya. 我最不希望的就是变成现在这个，看着你每天照顾我，变得很辛苦。 Dan meminta Siyu untuk meninggalkannya. Saking pesimisnya, Man berusaha melepas ventilator yang terpasang di lehernya. Siyu bertemu Dani dan curhat bahwa ia ingin menggantikan posisi Man yang sakit. Biar dia saja yang merasakan kesakitan. Siyu terlihat terus-terusan murung. Suatu malam, Siyu membangunkan Man. 我决定了，我不要再让你受苦，我会好好的，但是我不会再爱上任何人。 Dan berjanji tak akan pernah pergi. Mereka akan selalu hidup bersama. Dan mereka pun menangis sambil berpelukan. Mereka teringat semua kenangan indah bersama. Film yang sangat mengharukan. Dan film pun tamat.